Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Bagaimana supaya saya memandang Allah ridha dengan pandangan saya? Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa. Kalau ada di antara kita yang sedang terpuruk, yang sedang terjatuh, yang sedang down, yang sedang putus asa, dan kita ingin diangkat kembali kehidupan kita, maka rumusnya sederhana: tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya. Yang bisa merubah laki-laki menjadi ajaib itu perempuan. Teman-teman ingat ya, istri yang baik itu, pasangan terhebat itu, yang bisa merubah seseorang yang awalnya diremehkan tapi menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Mau husnul khatimah, nanti sebelum pulang, sebelum tidur di rumah, pegang dadanya. Ini serius nih, coba pegang dulu dadanya. Pegang dadanya, pakai tangan kanan ya, tangan kanan. Coba rasa-rasain. Coba bayangkan wajah orang yang paling kita benci. Ya. Udah kebayang? Coba sekarang, ya Allah, ikuti. Ya Allah, cabutlah rasa kebencian dari dadaku kepada orang yang aku bayangkan barusan. Tuh, kalau benar pasti merinding. Pasti merinding. Tapi ada yang bingung, gue gak punya orang yang gue benci. Wah, hebat. Nah, tadi ada orang yang kita kesel, kebayang wajahnya langsung. Sebelum tidur, mau jadi ahli surga? Mau jadi ahli surga? Tidur tidak menyimpan kebencian sedikit pun di dalam kalbu. Ini kalam Allah, kalam Rasulullah, kalam aulia-aulia Allah. Kenapa? Jika kita punya baju, mau ketemu orang mulia, ada kotoran di baju, diganti nggak bajunya? Ganti, pakai baju yang bagus. Sama, inilah yang terjadi pada orang-orang yang semangat beragama, orang baru hijrah, baru ngaji, tapi tidak membersihkan kalbunya. Ilmunya nambah, tapi jerawat kalbunya nggak bisa dibohongin. Bikin enek. Dia beragama tapi bikin buruk agamanya. Dia katanya membela agama tapi justru dia sedang menghina agama. Ini yang terjadi pada orang yang masuk ke ranah keagamaan tapi inti agama, bersihin kalbu dia tidak lakukan. Inilah yang Nabi sindir. Nabi nggak suka dengan orang yang bermental fakir miskin. Nabi suka dengan orang fakir miskin, tapi tidak suka dengan orang bermental fakir. Apa itu? Orang yang gak pernah merasa cukup, meskipun sudah ada kecukupan. Sengsaranya bukan main. Gaya hidup melebihi kemampuan. Gak usah dipaksa, lepasin. Ya. Gak usah dipaksa, gak usah gaya-gayaan. Kita gak akan bahagia kalau orang ngomong
kamu kaya ya, kamu keren ya, kita nggak akan bahagia. Bahagia itu kita yang tahu sendiri, dia tersembunyi di dalam diri kita. Nggak akan bahagia Pak dengan kata-kata orang ya. Maka orang yang paling sengsara di muka bumi adalah orang yang ngikutin selera-selera makhluk bumi, orang yang ikutin kata-kata orang di bumi. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Saya kalau ngomongin salat duha, saya pernah di kehidupan saya, baru awal-awal saya hijrah. Emang Habib pernah hijrah? Iya, dulu saya mah bandel luar biasa. Tiap hari kaki biru digebukin sama mama. Kenapa? Saking badungnya. Awal-awal saat itu saya nganterin teman ke Tanah Abang. Teman saya mau belanja, ngelihat teman belanja kan ngiri kita. Masa dia doang yang belanja, saya nggak belanja? Saya pengen banget juga ikut belanja. Apalah kata duit di kantong cuman 12.000. Jajannya apaan tuh? Somai juga nggak kenyang. Cireng ngebohongin cacing. Punya duit cuma 12.000 saat itu. Di Tanah Abang itu ada Masjid Al-Ma'mur namanya. Kalau ibu yang biasa ke Tanah Abang nih, ibu tahu Tanah Abang, Bu? Tahu? Sebelah Tanah Abang ada Masjid Al-Ma'mur, tahu? Nah, tuh PA. Nah, pasar dia tahu, masjid dia kagak tahu. Orang mau masuk ke blok A, blok B pasti lewatnya Tanah Abang. Itu masjid pasti dilewatin. Kenapa Tanah Abang lihat masjid nggak kelihatan? Gedenya gedean sama Tanah Abangnya. Saya sholat di situ, Pak. Saya sholat duha waktu itu. Handphone masih zaman yang tilululi yang gitu tuh ya. Kalau lobet nggak enak banget suaranya. Pernah dengar ya? Lu mah masih ngalamin lu. Lu mah taunya sekarang yang udah Android. Orang dulu lihat yang poliponik, ingat ya Pak ya? Bener bunyinya? Tilululi. Saya taruh di kantong, saya pakai baju koko sama kain sama peci. Saya lagi doa sama Allah. Salat duha 2 rakaat. Tambah lagi 4. Tambah lagi 6. Orang kagak ngapa-ngapain kan? Nungguin teman saya belanja. Daripada gue liatin dia belanja sakit, gedek hati. Dia tambahin lagi deh. Minta dia sama Allah. Lagi enaknya doa nih Bu, Pak. Tit. SMS masuk. Dulu kan gak ada WhatsApp. Tak dulu jangan dibuka. Wah subhanallah, selesai doa saya buka nih handphone. Saya lihat, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bib, ini saya udah kirim ya transfer uangnya 25 juta. Ini orang salah kayaknya. Saya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Bib, saya Fulan. Saya nggak sebut namanya. Saya Fulan. Habib ingat nggak dulu saya pernah punya utang sama Habib? Utangnya berapa? 32 juta. Saya sekarang ada rezekinya cuma 25 juta. Ya udah alhamdulillah ya. Saya nggak tanya tinggal di mana, rumahnya di mana, enggak, saya nggak tanya. Yang penting duit udah masuk, udah alhamdulillah. Jajan dong gua. Bener kan? Teman belanja cuma 1 tenteng, saya mah 4 tenteng. Sombong lu. Begitu kita bawa itu uang, saya belanja, teman nanya, lu punya duit dari mana? Tadi nyopet, saya bilang. Nah dia tahu saya punya duit cuma 12.000, tapi alhamdulillah saya unjuk tuh, saya dapat dari hasil nih. Pernah ada orang punya utang sama saya, dibayar utang, alhamdulillah. Kontan nggak Allah kasih? Kontan nggak? Percaya atau yakin nggak sama Allah kalau Allah tidak akan pernah menuker rezeki buat kita? Percaya? Tapi kenapa masih ada yang ke orang pinter? Ayo jawab. Ya Allah, punya Allah kok nggak tenang tuh ya. Kurang pamer apa Allah ini? Kalau bahasa saya gitu, Allah tuh kurang pamer apa? Kalau ada orang kaya pamer dum-dum duit,
Kamu jadi temennya, kamu tenang. Kalau dia tinggal di kampungmu, kamu tenang punya tonggo yang seperti itu. Nah Allah ki pamer sugih gak mufakat, pol-polan. Lah kowe cek bingung, uripku sesuk piye? Besok aku bagaimana? Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Jadi tinggal ngapain? Taat, selesai. Sendika dawuh. Sami'na wa ata'na. Gak usah kakean mikir, sholat. Dan cek toh, saya belum pernah ketemu judulnya wali sengsara, ndak ono. Belum pernah ketemu saya. Terus hidupnya rekoso, ndak ada. Santai-santai saja. Tapi kok ya entuk kabeh ya. Kok dapat semua ya? Nah, ada lagi yang hidupnya tuh rekoso, gak entuk apa-apa. Kesel, metu teko omah jam 4, mulih jam 8. Ya, bar kuwi gak iso turu, utang gak entek-entek. Bar kuwi jeduk-jedukno sirah, jeduk. Naudzubillah min dzalik. Ada yang berangkat itu jam 9 pagi berangkat. Ya, jam 11 sudah berhenti istirahat. Nanti dia jam 2 mulai lagi, jam 3 istirahat, jam 4 pulang ke rumah. Dah, tapi rezekinya berlimpah ruah. Ada lagi yang duitnya sedikit, gak banyak duitnya, tapi uripe enak pol. Makan kacang, Pak, enak. Kamu makan apa? Pizza, Pak. Kamu sukanya pizza, aku kacang. Sementing penak toh? Betul. Saya mau nanya nih, 2 orang duduk, yang satu di mobil mewah, yang satu di becak. Yang di mobil mewah tiduran di kursinya. Bapak becak tadi tiduran di becaknya. Bedanya apa? Bedanya apa? Tempatnya tok. Yang beda cuman tempatnya. Nanya saya wawancara, yang di mobil, Bapak tidur enak? Enak. Yang di becak tak wawancari, tidurnya enak? Ngorok aku. Enak. Nah, jadi kenapa untuk tidur enak harus punya mobil mewah begitu kan ya? Ya kalau kamu punya ya alhamdulillah. Tapi untuk tidur nyenyak nggak butuh mobil mewah. Untuk tidur nyenyak nggak butuh istana. Bumi Allah geletak. Oh, turu. Ngono kok ruwet ngono ya. Ini lihat saya kok aneh semua, kenapa ini? Wah, aku banget itu Bibi. Diri kita ini, saya lagi menceramai diri kita sendiri. Kenapa mau dibodoh-bodohi oleh dunia? Kok harus? Ya kalau kita dikasih ya alhamdulillah. Tapi yang kita dikasih itu udah alhamdulillah gitu loh. Udah alhamdulillah pol alhamdulillah. Makanya ikhwani rahimakumullah, yuk kita mulai menata kembali hidup kita. Dia menjadikan hidup susah kadang diri kita sendiri. Hidup susah tuh kita sendiri yang membuat. Padahal kalau seandainya kita bisa makan apa adanya, mungkin bahkan prinsip kita yang penting sehat, halal, mudah. Bukan yang penting action, gaya dan sebagainya. Oh, mana? Nggak punya kendaraan ya nggak usah pakai angkot. Sekarang alhamdulillah juga ada di mana-mana. Harus gaya, harus punya mobil, pajaknya segala macam, masya Allah. Itulah orang-orang yang nggak cerdas. Tidak mengerti kemampuannya seperti apa, dia membawa beban, ngambil beban sebenarnya. Makanya itu adalah setan yang menjadikan seperti itu sehingga dia terjerumus, akhirnya pinjam ke tempat-tempat yang haram yang ada ribanya. Jujur tanyakan kepada diri anda sendiri, wahai ahli ibadah, wahai ahli puasa, wahai ahli salat, pernahkah anda di tengah malam setelah anda tahajud anda menangis lalu anda berdoa, ya Allah, itu tetanggaku tidak pernah salat, jadikan ahli salat dan ampuni dia. Pernah atau tidak? Jangan-jangan kita ibadah dengan kesombongan, kita merasa kita sudah punya surga. Aku sudah ibadah, aku sudah salat malam. Ketahuilah kalau hati kita belum sedih melihat saudara kita yang tidak salat, khawatir iman kita yang kropos. Jumat, banyak salawatlah kepadaku di hari Jumat. Kenapa khususnya di hari Jumat? Karena setiap hari Jumat Rasulullah SAW bisa mengenal salawat kita. Ada malaikat yang punya tugas membawa salawat kita kepada Nabi Muhammad di Madinah. Ya Rasulullah, ini salawat si fulan dari Solo.
ini salawat si fulan dari sana dari sini. Dan Rasulullah SAW bisa mengenal nama kita karena kita bersalawat khususnya di hari Jumat. Ini keistimewaan yang saya harap jangan disia-siakan. Pagi berdiri duduk dimanapun kita berada, terus kita bersalawat. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Mana yang anda suka, silahkan sebanyak-banyaknya salawat.